semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dari mata kuliah hukum bisnis, yaitu prosedur perizinan usaha, khususnya untuk badan usaha PT atau perseroan terbatas. Mengapa saya memilih PT? Karena dalam kegiatan magang, saya berada di PT BPR Bank Daerah Lamongan. Saya melihat langsung bagaimana sebuah perusahaan yang punya izin resmi bisa beroperasi dengan tertib, dipercaya masyarakat, dan memberikan dampak nyata bagi daerahnya. Dan itu semua dimulai dari satu hal yang mendasar, yaitu izin usaha yang sah. Yuk kita bahas. Yang pertama kita bahas di sini adalah apa itu izin usaha. Izin usaha adalah dokumen resmi yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha sebagai bukti bahwa kegiatan usahanya telah diakui secara hukum dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Kenapa sih izin usaha ini penting? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, memberikan kepastian hukum. Artinya, usaha kita dilindungi oleh negara. Kalau ada masalah hukum, kita punya dasar yang kuat untuk membela diri. Yang kedua, melindungi konsumen dan masyarakat. Ketika kamu mau nabung di bank, tentu kamu lebih percaya ke bank yang resmi dan berizin, bukan? Nah, bank yang berizin tentu lebih dipercaya oleh nasabah. Itulah fungsinya. Ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana mewajibkan pelaku usaha memberikan layanan yang aman dan jujur kepada konsumen. Yang ketiga, membuka akses permodalan dan kerjasama bisnis. Perusahaan yang punya izin resmi lebih mudah mengajukan pinjaman bank, bermitra, bahkan merekrut karyawan secara sah. Jadi, izin usaha itu bukan sekedar formalitas, tapi ini adalah fondasi awal dari sebuah bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu jenis izin usaha untuk PT. Untuk PT, ada beberapa jenis izin yang wajib dimiliki. Ada 5. Yang pertama, Akta Pendirian PT. Ini adalah dokumen pertama yang harus dibuat. Prosesnya lewat notaris, lalu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Akta ini ibarat akta kelahiran sebuah PT. Tanpa ini, PT belum sah secara hukum. Yang kedua, nomor induk berusaha atau NIB. Diperoleh melalui sistem OSS atau Online Single Submission. NIB ini adalah identitas tunggal perusahaan dan sekaligus berlaku sebagai izin dasar. Yang ketiga, izin usaha sektoral adalah izin khusus sesuai bidang usahanya. Contohnya, PT yang bergerak di bidang perbankan seperti BPR Lamongan ini wajib mendapatkan izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang keempat, NPWP badan adalah nomor pokok wajib pajak untuk perusahaan. Wajib dimiliki untuk semua urusan perpajakan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu izin lokasi dan IMB atau izin mendirikan bangunan untuk operasional kantor fisik. Ini izin terkait tempat usaha, misalnya izin mendirikan bangunan atau IMB dan izin lingkungan kalau diperlukan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu bagaimana sih tahapan mengurus izin PT itu. Langkah yang pertama yaitu persiapan pendirian. Tentukan nama PT, maksud dan tujuan usaha, susunan pengurus yang berisi direktur dan komisaris, dan kemudian modal dasar. Modal dasar PT minimal 50 juta, dengan 25% harus disetor. Langkah yang kedua yaitu pembuatan akta notaris. Kunjungi notaris untuk membuat akta pendirian PT. Notaris akan mendaftarkan ke Kemenkumham secara online melalui sistem AHU atau Administrasi Hukum Umum. Langkah yang ketiga, pengesahan Kemenkumham. Setelah akta dibuat, menunggu pengesahan status badan hukum. Biasanya sih 1-3 hari kerja secara online. Kemudian langkah yang keempat, yaitu daftar NIB via OSS. Masuk ke situs oss.go.id, daftarkan perusahaan untuk mendapat nomor induk berusaha. NIB ini sudah terintegrasi dengan BPJS dan izin dasar lainnya. Langkah yang kelima yaitu izin sektoral. Jika PT bergerak di bidang tertentu seperti keuangan, pendidikan, atau kesehatan, wajib mengurus izin tambahan ke instansi terkait.
Nah, contohnya yaitu PT di perbankan seperti BPR Bank Daerah Lamongan ini, yaitu izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Langkah yang keenam yaitu NPWP badan dan izin operasional lainnya. Daftar NPWP ke KPP setempat dan lengkapi izin lokasi atau operasional sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya yaitu aku kasih contoh kasus sederhana ya. Contoh kasus sederhana kali ini yaitu ada seorang chef muda bernama Sari yang ingin membuka restoran masakan Indonesia di kota besar. Sari bukan orang baru di dunia kuliner. Dia sudah 3 tahun jualan catering dari rumah dan pelanggannya sudah ratusan orang. Tapi dia sadar kalau mau serius dan buka cabang di banyak kota, dia tidak bisa terus jalan tanpa badan hukum yang jelas. Maka, Sari memutuskan untuk mendirikan PT Sari Rasa Nusantara dengan rencana membuka beberapa cabang ke depannya. Ada beberapa proses lengkap yang Sari jalani. Step yang pertama, persiapan sebelum ke notaris. Sari menyiapkan beberapa hal dulu sebelum mulai proses legal. Dia menentukan nama PT-nya, siapa yang jadi direktur dan komisaris. Dalam hal ini, dia sendiri jadi direktur dan mengajak kakaknya sebagai komisaris. Lalu menyiapkan modal awal sebesar 100 juta untuk modal dasar PT-nya. Step yang kedua, buat akta pendirian di notaris. Sari datang ke notaris dengan semua dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, NPWP pribadi, dan rincian data perusahaan. Notaris kemudian menyusun akta pendirian dan mendaftarkannya ke Kemenkumham secara online. Sekitar 2 hari kerja kemudian, PT Sari Rasa Nusantara resmi berbadan hukum. Step ketiga, daftar NIB di OSS. Begitu PT-nya sah, Sari langsung buka situs oss.go.id dan mendaftarkan perusahaannya. Dia memilih bidang usaha restoran dan penyediaan makanan siap saji. NIB keluar dalam beberapa jam saja, gratis dan prosesnya sepenuhnya online. Step yang keempat, urus sertifikat layak hygiene sanitasi ke Dinas Kesehatan. Nah, ini yang paling penting dan yang membedakan usaha kuliner dari jenis usaha lain. Karena restoran Sari langsung melayani makanan untuk konsumen umum dan dia wajib mengurus izin khusus dari Dinas Kesehatan setempat, yaitu sertifikat layak hygiene sanitasi. Apa itu sertifikat layak hygiene sanitasi? Sertifikat ini membuktikan bahwa dapur, cara menyimpan bahan makanan, cara memasak, hingga kebersihan peralatan di restoran Sari sudah memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Cara mengurusnya, Sari mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan, lalu petugas datang ke lokasi restoran untuk melakukan inspeksi langsung. Mereka mengecek kondisi dapur, sumber air, tempat penyimpanan bahan makanan, dan kebersihan keseluruhan. Kalau semua sudah memenuhi standar, sertifikatnya langsung diterbitkan. Tanpa sertifikat ini, restoran Sari bisa tutup paksa oleh Dinas Kesehatan kapan saja, meskipun makanannya enak dan pelanggannya banyak. Kemudian step yang kelima, urus izin lokasi dan IMB. Karena Sari menyewa sebuah ruko dan merenovasinya menjadi restoran menambah sekat ruang, memasang exhaust fan di dapur, dan mendekor bagian depan, dia juga perlu mengurus izin mendirikan bangunan atau IMB dari pemerintah setempat agar renovasinya sah secara hukum. Step yang keenam atau yang terakhir, daftarkan NPWP badan. Langkah terakhir, Sari mendaftarkan NPWP perusahaan ke kantor pelayanan pajak terdekat agar PT-nya tertib dalam urusan perpajakan. Nah, langkah simpel yang dia lakukan yaitu membuat akta pendirian PT lewat notaris. Selanjutnya yaitu daftar NIB di OSS dengan bidang restoran dan penyediaan makanan. Dan karena berhubungan langsung dengan makanan dan kesehatan masyarakat, Sari wajib mengurus izin tambahan yaitu sertifikat layak hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan setempat. Dia juga mengurus izin lokasi dan IMB karena menyewa ruko dan melakukan renovasi. Hasilnya, restoran Sari bisa beroperasi dengan tenang karena semua izin lengkap. Lebih dari itu, konsumen juga merasa lebih aman dan percaya makan di sana karena ada sertifikat hygiene yang terpampang jelas. Dari semua yang kita bahas tadi, ada 3 poin penting yang ingin saya tekankan. Yang pertama, izin usaha adalah hak dan kewajiban setiap pelaku usaha, bukan beban tapi perlindungan. Yang kedua, izin usaha yang lengkap melindungi semua pihak, pelaku usaha, karyawan, dan konsumen.
Ini yang saya pelajari langsung dari observasi di BPR Bank Daerah Lamongan, di mana perlindungan konsumen dan keselamatan kerja menjadi bagian dari operasional sehari-hari mereka. Yang ketiga, usaha yang legal adalah usaha yang berkelanjutan. Perusahaan yang taat hukum bisa bertahan lama, tumbuh dan memberikan manfaat jangka panjang bukan hanya untuk pemiliknya, tapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Jadi, apapun jenis usaha yang ingin kita bangun di masa depan, mulai dari yang paling kecil sekalipun, mulailah dengan langkah yang benar. Urus izinnya, karena usaha yang legal adalah usaha yang berkelanjutan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya perizinan usaha dalam hukum bisnis. Terima kasih.